Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yawmal qiyamah annahu la ma'budu illallah wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang ini Allah mudahkan kembali ketaatan kita senantiasa terbangun. Semoga di setiap ketaatan yang kita bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk di antara salah satu cara kita mensyukuri setiap tetesan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya perjalanan kehidupan kita adalah lembaran-lembaran waktu, di mana kemudian di setiap waktu itulah Allah memberikan nikmat itu pada kita sekalian. Semoga di setiap nikmat yang kita syukuri tadi menjadikan satu bukti kita mencintai kehidupan kita, mencintai siapa yang telah memberikan kehidupan itu, dan kita menyadari sesungguhnya kita akan kembali kepada siapa yang telah menciptakan kita. Salawat dan salam kita aturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terbiasanya kita melazimkan salawat itu pada beliau, menandakan satu bukti kita sangat mencintai beliau, dan kita termasuk orang-orang yang merindu berjumpa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullah. Senantiasa kita saling mengingatkan di antara kita dan para sahabat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya. Jaga diri sebatas mana ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita lalai, alhamdulillah bersyukur pada Allah, ada saudara yang peduli mengingatkan kita. Bisa jadi kita sudah hafal bagaimana kemudian teori-teorinya, lalu kemudian prakteknya mungkin kadang kita lupa. Maka wajar kemudian di antara kita saling mengingatkan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini, di antara bagian-bagian pengulangan dari ayat-ayat Allah atau bagian-bagian dari ucapan Rasulullah SAW, semoga dengan mengulangnya ini menjadi menguatkan buat kita, dan semakin kita mudah kembali ingat bagaimana perjalanan kita, mudah terlupa. Alhamdulillah masih ada yang mampu mengingatkan. Jamaah rahimakumullah, ketaatan yang kita bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan diri kita ini semakin betah untuk kemudian senantiasa menerima kalimat-kalimat yang hadirnya dari Rasulullah SAW, yang mungkin disampaikan dari saudara-saudara kita, mungkin dari lisan yang berbeda, atau mungkin dari cara belajar yang berbeda, atau mungkin pandangan-pandangan yang berbeda, sekalipun itu mungkin agak jauh dari harapan kita, tapi sekiranya itu bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, semoga tidak menyebabkan kita tidak suka dengan kalimat itu. Kata Nabi SAW sebagai bekal buat kita dan peringatan buat kita. Salah satu hadis Nabi SAW sebagaimana tersampaikan melalui sahabat sekaligus maula Rasulullah SAW dari Sauban radhiyallahu an, beliau menyampaikan salah satu hadis Nabi SAW. Kata beliau, man faraqar ruh wal jasad, siapa yang nanti ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min salasin, kemudian antara ruh dan jasad yang terpisah itu sementara keduanya selama dalam kehidupannya dengan semua hiruk-pikuk kehidupan yang dijalani, begitu ruh dan jasadnya terpisah, wa huwa bari'un min salasin, sementara dia terbebas dari tiga hal ini, kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Ada harapan besar baginya bahwasanya jannah itu adalah hak untuk dirinya, sebagaimana Allah sudah janjikan kepadanya.
Apa yang tiga itu kata Nabi SAW? Yang pertama, ketika ruh dan jasad terpisah dari seseorang, sementara dia tidak terbawa dalam kematiannya, itu adalah al-kibr. Yang pertama, ketika dia meninggalkan dunia, ruh dan jasadnya terpisah, dia tidak membawa kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah. Ada peluang besarnya, ada janji Allah kepadanya, jannah itu adalah hak buat dirinya. Satu, ketika dia kemudian posisi meninggalkan dunia, tidak membawa sedikit pun dari kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan kesombongan dalam kehidupannya sampai tidak memutus kehidupannya dengan kematian, sehingga bekal kematian tercampur dengan kesombongan. Jamaah rahimakumullah, secara umum kita pahami, kadang sombong itu disebabkan karena jabatan atau mungkin karena kekuasaan yang lainnya. Itu sudah mafhum, bahkan kita paham betul bagaimana itu akan terjadi. Sehingga kita berusaha ketika berada di posisi itu untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah dan menyadari kita semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang yang terjadi jamaah sekalian, kesombongan kalau dari jabatan sekarang kita bisa mengikisnya. Kesombongan dari harta kita sudah bisa menanggulanginya. Tapi justru kadang kesombongan itu muncul dari hal-hal yang sederhana. Satu, hal sederhana yang sering menjadikan kita sombong. Hanya karena kita belajar dengan Ustadz Fulan, dengan Kiai Fulan, dengan Hafidahullah Fulan, itu merasa kita lebih baik dari orang lain yang belum belajar darinya. Atau mungkin kesombongan muncul ketika kita melihat orang lain berpakaian tidak sama dengan kita, panjang dan pendeknya terukur. Bahkan kadang kita menjadi penilai yang utama, dia belum membaca hadis-hadis Nabi SAW sehingga berani melebihkan dari apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Padahal sholat dari masjid yang sama, tapi kenapa mereka mau berbeda? Apakah dia tidak dengar hadis Nabi SAW? Saya lebih baik darinya. Kadang muncul perasaan demikian. Bisa jadi jangan sampai saat begitu tiba-tiba malaikat maut menghampiri kita. Jamaah rahimakumullah, kesombongan itu tidak perlu besar, kecil saja lalu kemudian menjadikan penyebab salah satu di antara terhalangnya seseorang dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kategori hadis ini, sombong itu tidak disebutkan besar kecilnya, sudah cukup membatasi dirinya dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa sebagaimana terhadap harta dan jabatan mampu mensederhanakan semua itu, sehingga kesombongan dari jalan apapun kita mampu netralisir dalam hati-hati kita. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Nabi, siapa yang ruh dan jasadnya terpisah, lalu kemudian tidak membawa yang kedua ini, maka tetap baginya ada jannah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Kata Nabi SAW adalah al-ghulul, khianat. Seringkali satu sama lain di antara kita barangkali masa dahulu mengkhianati satu sama lain. Kadang kita bertetangga dengan teman, bertetangga dengan orang-orang yang sudah biasa hidup berdampingan dengan kita. Muncul satu saat kemudian ada rasa ingin berkhianat atau bahkan sudah dilakukan. Mungkin dari batas-batas tanah yang kita miliki yang sering terjadi. Masalah di kampung dan di rumah-rumah kita pada umumnya, atau kita melihat saudara-saudara yang lain terjadi ketika kemudian tanah-tanah yang kita tinggal bersama sebentar kita tinggal lalu kemudian bergeser patoknya, maka kata Nabi SAW, ketika orang mengambil yang demikian bukan haknya dengan cara yang batil, maka bersiaplah sebagaimana kata Nabi SAW. Sungguh kemudian orang yang mengambil dengan cara yang khianat, apapun jalannya, baik ditempuh dengan pengadilan yang diawali dengan cara berkhianatnya, maka sungguh sejengkal tanah pun yang dia ambil yang bukan haknya, maka nanti dipikulkan sepanjang kehidupan akhiratnya sampai dia menemukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga menjadi pelajaran buat kita. Karena sesungguhnya khianat itu pun tidak perlu besar sampai mengambil tanah. Sekalipun mungkin sandal yang dimiliki teman kita, kita ambil tanpa seizin dia, seizin mereka, siapapun yang kemudian memilikinya, maka sungguh akan tetap menjadi tanggung jawab kita sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis dari Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, maka pada hari kiamat nanti akan dikalungkan kepadanya sebanyak 7 lapis tanah itu.
Kenapa kemudian tanah dijadikan inspirasi buat kita oleh Nabi SAW? Karena seringnya terjadi dari kaum muslimin itu ketika bertetangga dengan orang-orang yang sudah lama bersama-sama dengannya, muncul perasaan ketika punya kekuasaan atau dekat dengan orang yang berkuasa, ada keinginan memiliki ini dan itu, sehingga dengan cara-cara yang batil dia mampu melakukan itu. Bahkan sebagaimana sudah umum kita dengar, bahwasanya hukum dalam kehidupan bernegara kita itu bagian di antara sesuatu yang mudah dijual belikan. Jangankan di kalangan-kalangan pusat, di kampung-kampung kita disederhanakan, di daerah kita di sini masih banyak kita jumpai bagaimana hukum-hukum itu dijual belikan, sehingga kemudian bagaimana pengkhianatan itu terjadi satu sama lain. Maka sering kita jumpai ada tanah yang sertifikatnya tumpang tindih. Jika nanti menang di pengadilan, yang bahkan kita katakan dia yang bersalah justru dimenangkan, hati-hati. Bisa jadi tidak hanya yang mengambil tanah itu yang akan memikul bagaimana tanggung jawab dengan tanah di akhirat, justru mungkin dia yang memenangkan itu akan bertanggung jawab pula bagaimana memikul tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang hari ini berposisi menjadi seorang pengadil baik terhadap tanah dan kasus-kasus lainnya, kemudian tidak adil dalam berbuatnya di situ, bersiaplah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang demikian, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terbaik adalah kursinya terbuat dari seluruhnya neraka dan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga dari yang dua ini inspirasi buat kita. Jadikan pelajaran buat kita. Jangan ada di antara kita barangkali ada sejengkal tanah saudara kita yang kemudian patoknya kita geser ternyata milik beliau tanpa hak kita miliki hari ini, dan sertifikatnya sudah kita rubah. Maka mari kita lihat masing-masing, itu baru tanah, belum lagi harta-harta yang lain yang kita ambil bukan hak kita. Maka hati-hati, segera kembalikan dan mohonlah ampun pada Allah. Semoga juga Allah mengampuni setelah kita minta maaf pada saudara kita itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalaulah yang dua tadi barangkali kita mungkin sudah bisa menjauhkan diri dari kesombongan, alhamdulillah kita belajar terus-menerus setiap menitnya. Dari berkhianat, apalagi mengambil tanah yang sejenis Nabi contohkan buat kita. Semoga kita sudah mampu menjauhi sejauh-jauhnya. Lalu kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Yang harapannya yang ketiga ini pun kita terlepas darinya. Kata Nabi SAW, siapa yang nanti ruh dan jasadnya terpisah, masing-masing menempati tempat yang sudah Allah tentukan kepadanya. Lalu kemudian sebelum meninggalkan dunia ini, orang itu terlepas, kata Nabi, dari yang ketiga, yakni ad-dain, tidak punya hutang. Maka jannah itu mudah baginya. Sementara dalam kehidupan pada umumnya kaum muslimin hari ini, seakan-akan untuk memiliki rumah tak mungkin dicapai tanpa hutang. Sudah berhutang ditambah lagi dengan riba. Hari ini seakan-akan seluruh kaum muslimin memandang takkan punya kendaraan kalau tidak berhutang, sementara hutang diiringi pula dengan riba. Hari ini untuk menyekolahkan anak-anak bahkan harus berhutang, sudah begitu pasti ada juga bunga-bunganya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kata Nabi, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'um min salasin, yang ketiga minad dain, terhindar dirinya meninggalkan dunia ini tanpa membawa beban hutang, maka dialah kematian yang baik. Tapi siapa yang kemudian setelah terputus ruh dan jasadnya sementara masih ada tanggungan hutang, maka sungguh banyak hadis menceritakan bahwasanya satu di antaranya dia akan tergantung bagaimana kehidupannya, yang bahkan tidak tersentuh hukum hari itu, sehingga menjadikan dirinya bingung apakah Allah tentukan dirinya neraka ataupun surga. Kenapa? Amal solihnya banyak, tapi sayang masih ada hutang yang belum selesai, sampai kemudian ada yang menanggungnya atau ada yang mampu menyelesaikannya. Dan hutang itu bukan sebuah kewajiban bagi ahli waris, kecuali kalau kemudian dia paham sebelum harta-hartanya diwariskan,
maka harus selesaikan dulu hutangnya. Maka oleh karena itu, kita yang hari ini masih punya hutang-hutang itu kemudian catatkan baik-baik. Kalaupun mungkin belum mampu kita lunasi hari ini, yang penting keluarga tahu pelan-pelan dalam kehidupan kita cicil menyelesaikannya. Sampai sekiranya kita menutup kehidupan ini, hutang masih ada, keluarga masih tahu sumber hutangnya berapa jumlahnya, dan harus tahu bagaimana cara membayarnya. Mungkin dari harta yang tersisa, silahkan disampaikan demikian. Semoga dengan itu bisa terbalaskan, sehingga tidak perlulah kemudian, kata Nabi, karena orang yang berhutang dalam kehidupannya, maka seluruh amal kebaikannya akan dijadikan pembayarnya. Itu pun belum tentu kita bisa melunasi dengan kebaikan kita ketika kemudian hutang belum selesai dalam kehidupan kita. Semoga yang hari ini masih punya hutang, Allah mudahkan selesai dengan halal. Allah mudahkan pembayarannya tanpa ada bunga dan riba. Allah mudahkan kemudian agar dirinya terlepas dari hal-hal yang memberatkan kehidupannya, baik dunia dan akhiratnya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Sempurnanya hadis tadi, Nabi menyampaikan bahwa sekali lagi, siapa yang nanti terputus, terpisah ruh dan jasadnya, wa huwa bari'un min salasin, dia tidak membawa dalam kematiannya. Yang pertama tadi adalah kesombongan, yang kedua tidak ada kekhianatan, kemudian tidak juga membawa hutang, maka sungguh baginya jannah itu mudah sebagaimana janji Allah kepadanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, semoga yang singkat ini jadi inspirasi buat kita, teladan dari Rasulullah SAW. Semoga setiap kita mampu menjadi hamba yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh bercita-cita bagaimana kehidupan akhirat. Kita harapkan kehidupan yang membahagiakan, tidak hanya bahagia dalam kehidupan hari ini, tapi sungguh bahagia akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya kita menuju ke sana. Semoga Allah mudahkan langkah kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap langkah kita diberkahi. Semoga setiap amaliyah kita menjadi amaliyah yang menyebabkan kita mudah berjumpa Rasulullah SAW. Semoga setiap tingkah kita Allah jadikan bagian dari amal solih, karena setiap langkah itu berdasarkan dari langkah-langkah Rasulullah SAW. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka sami'ud du'a ya ayyuhal ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.